Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat mohon perhatian terhadap penyampaian Warta Jemaat Minggu 7 November 2021 sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu di pagi ini mempedomani tata kebaktian Minggu pertama yang akan dilayani oleh Pendeta A. Noya SSI. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Matius 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. 2. Majelis jemaat turut berbahagia bersama dengan keluarga yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan hari bahagia lainnya di usbu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan berkat, sukacita, serta kelanggengan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. 3. Dalam ibadah Minggu di pagi ini akan dilaksanakan pembukaan Konpercap ke-7 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Tiberias III. Dimohonkan topangan jemaat atas kegiatan tersebut. 4. Kekunjungan pastoralia akhir tahun oleh Ketua Majelis Jemaat dan staf Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin 8 November 2021 jam 9 pagi yang dimulai dari sektor Bethlehem, sektor Getsemani dan berakhir di sektor Eklesia. Dimohonkan jemaat dapat menyambutnya dengan sukacita. 5. Sehubungan dengan pelaksanaan kekunjungan pastoralia akhir tahun, maka pelaksanaan ibadah-ibadah baik unit maupun wadah pelayanan tetap dilaksanakan kecuali bagi unit yang melaksanakan kekunjungan dan wadah pelayanan bagi anggota sektor atau keluarga yang dikunjungi. Demikian untuk menjadi perhatian. 6. Kegiatan pendidikan katekisasi dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis 8 dan 11 November 2021 pukul 17.00 WIB di Gereja Palungan Kasih. Diharapkan kehadiran siswa-siswi katekisasi untuk kegiatan tersebut. 7. Pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 akan dilayani baptisan kudus bagi 1 orang anak atas nama Dimas Pati dari unit 2 sektor Bethlehem. Dimohonkan doa restu jemaat. Bagi orang tua dan saksi, penggembalaan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore. 8. Majelis jemaat dan jemaat menerima sumbangan berupa 1 set pas bunga pilar dari 1 keluarga di unit 2 sektor Eklesia. Atas pemberiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga. 9. Dalam setiap kali peribadahan atau berpergian, diharapkan jemaat selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. 10. Untuk informasi pelayanan sepekan, jemaat dapat melihatnya pada buletin jemaat dan di website dengan alamat palungankasih.org. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan. Atas perhatian jemaat terhadap pewartaan ini, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa dan harapan Tuhan Yesus memberkati kita. Palungan Kasih 7 November 2021, Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya E. Tati Pikalawan T. STH Ketua, Penatua M. Soisa Sekretaris. Jemaat yang berbahagia, setelah dontangan lonceng 3 kali, jemaat diundang berdiri sambil melakukan pelengkap kidung jemaat nomor 11, ayatnya yang pertama dan kedua, untuk memuliakan Tuhan sekaligus menyambut prosesi pelayan memasuki ruang ibadah. Selamat beribadah.
Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Saudara sekalian, selamat pagi dan tabea. Mari kita mulai ibadah di pagi ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian nas pemimpin kita, Matius 23 ayat 11 dan 12. Saudara-saudara silakan duduk. Jemaat kita angkat pujian dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 pada ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami puji Engkau, kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami dari hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kudus Engkau penghibur kekal,
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dibandingkan untuk tunduk pada kehendak-Mu. Kami bisa menyakiti hati sesama kami, bahkan bertindak semena-mena bagi ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, Tuhan. Nyanyian GPM 55, Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita ada dalam pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosa-dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, silakan berdiri dan kita ada dalam menjalani petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 1-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat sambil tetap berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 pada ayatnya yang pertama. Kasih paling agung dari Tuhanku.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat diberkati oleh Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Di bawah terang judul Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara-saudara, pembacaan kita Matius 23 iya. ayat 1 sampai dengan ayatnya. Pada ayatnya yang ke-10. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Matius. Ya, pembacaan kita di saat ini Matius 23 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah bunyi firman Tuhan kita di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya.
Pagi baik bagi saudara semua tabea. Ada baik-baik juga kah? Sing sakit-sakit. Sing sakit-sakit ya. Ketua cabang baik-baik saja ya. Sakit hati ada kesing Bapak dan Ibu? Wah, ada. Iya, jangan jadikan sakit hati bertumbuh dalam diri sebab nanti jadi penyakit. Ya toh? Ketong orang Amun pun istilah satu begini Bapak Nibu ya, adil di hadapan putar balik di belakang. Ya, itu istilah yang biasa dipakai ya. Hellas Group itu juga dia bilang akan begitu ya. Adil di hadapan putar balik di belakang, kas tinggal juga. Tuh. Kadang-kadang orang sempasti udah ngakang. Ya. Orang yang pasti udah bilang adil di hadapan putar balik di belakang. Padahal katong sendiri menjadi orang-orang yang adil di belakang, adil di hadapan putar balik di belakang. Kecil saja persoalan yang katong hadapi, tapi tetap saja katong ada dalam kondisi itu. Betsen tahu kapan akan bisa berubah. Mungkin nanti berubah seperti Superman kah, supervisi kah? Tapi seiring perjalanan ketong saudara, kondisi itu ketong tetap memperlakukan. Kecil-kecil, mama suruh beli vitsin, bilang kata mama sabar dulu, sedikit lagi, padahal ada bermain tanpa lain. Itu secara tidak langsung ketong sudah melakukan adil di hadapan putar balik di belakang. Mau melakukan sesuatu yang baik-baik saja, bukan melakukan, mau bilang untuk melakukan sesuatu yang baik-baik saja. Apakah ketong menjadi bagian bisa melakukan yang baik-baik itu? Ya. Orang punya jabatan, punya kedudukan, beta senang orang panggil beta Bapen, mungkin Ipen juga bisa panggil Ipen ya. Orang biasa panggil Bapen, panggil Ipen, ya. Tapi itu bukan gelar yang beta mau akang. Ya. Orang biasa panggil beta Kecap, panggil beta Keda, ya. Tapi kalau beta dalam kondisi itu beta semua gelar itu. Tapi orang suka pakai gelar itu. Orang suka, orang senang. Apalagi kalau panggil Bapen, aduh. Beta pun kecil rumah siapa panggil beta pun nama bapak, orang panggil beta Bapen. Ada orang yang tegur. Orang yang bilang, kenapa? Pak, kenapa anak panggil beta Bapen? Beta bersyukur kan dia panggil itu tahu beta bawa pendeta toh. Gitu. Tapi beta sengcun ya, sengcun dengan jabatan itu, panggilan itu. Sebab orang-orang yang mau melayani itu orang-orang yang rendah hati. Bukan orang yang melayani itu karena beta pun jabatan. Insya Allah kita mau pilih ya, mau pilih ketua cabang TBRI S3 dan seterusnya sekretaris cabang. Ya. Itu kita pilih sebentar. Tapi jabatan-jabatan itu jabatan ya ketumpung fungsional ya sebagai tanggung jawab. Tapi kalau sing tulus merendahkan diri juga itu ketong nanti punya nama tapi tidak punya pekerjaan yang Tuhan anugerahkan per ketong. Jadi mungkin budaya adil di hadapan putar balik di belakang ini akan jadi kekuatan per ketong. Besentak mungkin majelis jemaat pernah tibu-tibu pendeta ke sing tahu ya. HP itu kan itu juga harap perlenti. Ibu pendeta telepon, bapak majelis penentu ada di mana? Ibu beta ada di rumah, padahal ada di kota. Ya itu adil di hadapan ya, putar balik di belakang. Kejujuran itu belum menjadi sumber kekuatan kita untuk melakukan sebuah karya yang Allah anugerahkan bagi kita. Ya ini sama dengan orang-orang Farisi di ahli Taurat tuh. Dong suruh orang untuk bikin baik, melakukan musa pun kepentingan dan sebagainya. Dong sem bikin, dong kasih beban pada orang itu. Maka Yesus bilang, dengar saja, jangan percaya. Orang bahasa awal begitu ya. Dengar saja, jangan percaya, jangan ikut dong. Ya Mesias cuma betan. Ya. Ya Mesias cuma betan, yang Rabi ini cuma betan. Orang yang sembicara, tapi melakukan sebuah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi ketua. Yesus kecam dong. Yesus suka model-model seperti itu. Tapi Yesus suka modal yang bisa berkarya. Yesus suka orang bicara banyak.
Tapi Yesus suka orang yang mau berkarya, yang bikin, yang mau berkorban, yang takut akan Tuhan. Ya. Matius 23 ayat 1 sampai dengan 23. Beta senang beta baca dia pun ayat 11-12. Ya. Barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sebab kita melakukan seluruh karya penyelamatan Allah dalam seluruh kehidupan kita, kalau kita kerja dengan rendah hati, maka Allah akan memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Itu yang kita mengkaryakan. Gereja baik, angkatan muda GPM baik. Saudara dan saya hidup dalam gereja yang besar. Tapi saudara dan saya juga mempunyai gereja yang kecil dalam hidup ini. Di rumah saudara-saudara itu jadikan gereja kecil saja. Supaya kalau papa dan mama baku sayang, itu ada kerendahan hati yang akan ditinggikan. Maka seluruh kehidupan orang di dalam rumah itu atau gereja kecil itu akan bertumbuh setiap saat. Saudara membayangkan kalau jemaat GPM Palkas atau Palungan Kasih ini, berapa kakak ibu majelis, bapak majelis? 100, 200? Hampir 200, mudah-mudahan nanti laporan akhir tahun bisa 200. Oh, 281 banyak ya saudara. Kalau 281 kakak itu hidup dalam gereja kecil, ketong salom sepanjang hari. Terus yang ada putar balik di belakang lah. Salom sepanjang hari. Sukacita sepanjang hari, berdamai sejahtera sepanjang hari. Karena ketong melakukan itu hidup yang rendah hati. Hidup yang mengkaryakan dirinya untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Dan bertumbuh setiap saat. Jangan kau hafal mukadimah, jangan kau hafal Pancasila, jangan kau hafal kitab banyak-banyak. Kalau hidup betul sama saja. Nah saudara-saudara, kau akan berhadapan dengan seluruh proses kepentingan Kompercap ke-7 ya, Angkatan Muda GPM cabang Tiberias 3. Jangan kita berfokus untuk siapa-siapa antar jadi ketua cabang atau siapa-siapa jadi sekretaris cabang. Tapi mari kita membuat bagaimana Kompercap itu bisa menumbuhkan sebuah kekuatan besar yang dahsyat untuk mengalir bersama di seluruh cabang Tiberias 3 ini. Soal siapa itu soal Tuhan yang hati ketong. Itu berarti bahwa kita tidak memilih sebentar orang-orang yang menduduki jabatan tentu di dalam cabang ini. Ada orang karena beta pun saudara, beta pun tete, beta pun nenek. Tetapi orang-orang yang merendahkan diri untuk melakukan pekerjaan ini. Jangan pilih macam orang Farisi di ahli Taurat. Habis pilih pas. Tapi ketika kita memilih dan kita menjadikan mereka orang-orang yang terbaik di cabang ini, maka kita sama-sama dendong untuk bisa mengkaryakan itu. Ya. Seperti demikian pertumbuhan karya penyelamatan Allah yang dibangun oleh cabang ini menjadi berkat yang luar biasa. Ya. Di Hila, di Palkas, di Tawiri, di Lanut Patimura, Air Manis. Di Hatiwe Besar, Sahur, bertumbuh bersama-sama dengan sejumlah kehidupan yang kita harus bangun. Tapi jangan lupa ketaatan itu penting, rendah hati itu penting. Ada konter penjualan HP di kota Ambon di Wayame, dia bilang begini, ale jangan sombong. Ya, beta kalau baca beta hati gili-gili. Kenapa? Tidak ada sebuah konten atau sebuah toko yang kios yang tulis bahasa Ambon. Coba Bapak Ibu cari di kota Ambon. Yang ada cuma ale jangan sombong. Iya toh? Betul kan? Iya, yang ada cuma jangan ale sombong. Itu teguran sinis yang diberikan for ketong. Bahwa kesombongan itu tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi kerendahan hati bisa melakukan kesombongan itu. Dan mari kita bangun di tempat ini. Kita mulai di tempat ini. Supaya proses itu menjadi sebuah berkat. Bukan for jaya pemuda atau angkatan muda di ranting-ranting di Tiberias 3. Tapi di jemaat-jemaat yang kita punya. Dan itu menjadi penting. Ya.
Beta berharap memang kita tidak menjadi orang Farisi dan tidak menjadi ahli-ahli Taurat, tapi kita menjadi orang-orang, anak-anak muda yang rendah hati untuk mengkaryakan sebuah hidup ini kepada orang lain. Beta siang khotbah panjang-panjang Bapak Ibu. Sepangkali ini saya mau bilang perdong, jadilah garam dan terang dunia. Kalau bisa menggarami diri, maka bisa menggarami orang lain. Kalau bisa menerangi diri, maka bisa menerangi orang lain. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh seketika kita mulai. Selesai. Saudara silakan berdiri, kita akan mengaku pengakuan sudah secara bersama. Bersama-sama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, silakan duduk. Saudara, kita akan mendengar pujian bagi Tuhan dari solois Cliff. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberikan berkat kehidupan bagi kita. Jemaat, sambil persembahan syukur kita berikan, kita angkat pujian dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 pada ayatnya yang pertama dan seterusnya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadahmu
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan Jemaat kita bagi persilakan untuk bangkit berdiri. jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mengikuti akta pembukaan Konferensi Cabang ke-7 Angkatan Muda GPM Cabang TPRS 2 oleh Ketua Cabang. Paduan suara Ranting Palkas disilakan untuk menuju Tuhan dengan gedung pujiannya. Selamat pagi jemaat, selamat hari Minggu, Shalom. Kami akan membawakan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan serta memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik itu lewat nyanyian, tari-tarian, dan sambil bertepuk tangan. Inilah kami paduan suara Angkatan Muda Ranting Palungan Kasih. Sing Haleluya, clap your hand.
Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita ada di dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kehidupan kami. Di dalam kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dan kuasa-Mu yang selalu menolong menguatkan kehidupan kami. Kami mau bilang kepada Tuhan, terima kasih banyak untuk hidup ini, untuk penyertaan Tuhan sepanjang seusbu yang boleh Kotong lewati, untuk napas kehidupan, untuk berkat-Mu, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup ini, untuk tugas-tugas pengabdian yang boleh kami lewati, untuk karya penyelamatan-Mu yang tetap kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya oleh kasih karunia-Mu sajalah kami diberikan kesempatan untuk ada Tuhan di minggu kemenangan Tuhan ini, untuk beribadah kepada-Mu, untuk memuji kebesaran-Mu. Bahkan karya firman-Mu menuntun kami Tuhan melangkah pasti, berjalan memasuki usbu yang baru untuk mengkaryakan hidup ini dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menemani kami dan menguatkan kami untuk melangkah bersama Tuhan, untuk bergandengan tangan bersama Tuhan, melakukan seluruh cinta kasih-Mu dalam hidup ini, tetapi juga hidup orang-orang lain. Orang-orang yang memerlukan cinta kasih kami kepada-Mu. Orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu Bapa. Namun jangan kami membanggakan diri kami, tapi Tuhan menguatkan kami untuk melakukan seluruh keputusan kehidupan ini di dalam kasih-Mu Tuhan dan di dalam kerendahan hati kami. Kami bersyukur untuk seluruh kehidupan, kami berdoa Tuhan menolong kami, memberkati kami untuk melangkah pasti dalam kasih-Mu Bapa, untuk memberikan kekuatan kepada kami melakukan seluruh tugas dan kerja kami Tuhan, di medan gumul kami masing-masing, di tempat-tempat pelayanan kami Tuhan, dalam tanggung jawab membangun kualitas iman bersama dalam jemaat ini. Selaku pendeta, selaku majelis jemaat, pengurus unit warna pelayanan organisasi, selaku pekerja di kantor, selaku PNS, pekerja swasta, petani, nelayan. Tanggung jawab yang kami lakukan Bapa di surga untuk hidup ini menjadi berkat bagi diri sendiri dan sesama Tuhan. Engkau mengaruniakan kepada kami sebuah sukacita, kehidupan yang menantang seluruh kepentingan hal-hal yang tidak tertanggung jawab, untuk membalik sebuah kenyataan yang indah bersama dengan Engkau, dan kami tidak menjadi orang-orang yang idol di hadapan, tetapi putar balik di belakang. Membangun budaya ketulusan hati kami Tuhan untuk mencintai kehendak-Mu dan melakukannya dalam kerendahan hati. Kami menyerahkan kehidupan jemaat ini seantero ke dalam tangan-Mu Bapa, pribadi, rumah tangga, dengan seluruh pergumulan mereka, tanggung jawab mereka dalam rumah tangga mereka, tanggung jawab selaku suami istri, tanggung jawab untuk anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka, tanggung jawab untuk menjadikan hidup ini berkat bagi sesama. Jadikanlah rumah tangga kami Tuhan gereja kecil, rumah doa yang tetap bertumbuh setiap saat dan tetap mengandalkan Kristus sebagai kepala rumah tangga untuk mengalih seluruh kehendak-Mu dalam perjalanan kami dari saat ke saat. Tanggung jawab kami untuk membangun kehidupan ini, tapi juga menopang tugas-tugas pelayanan di dalam jemaat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit,
Bapak Onggo Seplanit, Ibu Yos Lopis, Saudari Firsa Salamor, Oma Baja Salamor, Ibu Barba Helaha, Oma Icet Tuhuleru, Saudara Jessica Salamor, Saudara Axel dan Loki, Saudara Rinaldo Leasa, Bapak Nik Mas Rikat, yang mereka ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, jamah dan pulihkan mereka, sembuhkan dan kuatkan mereka dengan segala upaya yang mereka upayakan, termasuk Ibu Elsa dan Lo yang sementara dirawat di rumah sakit. Jamaah cinta kasih-Mu menyertai pemulihan dan penyembuhan mereka. Kami tahu Engkau tabib yang benar, dokter yang agung, memberkati para medis, memberkati pergumulan, memberkati doa-doa mereka, memberkati obat yang dipergunakan, supaya mereka benar-benar dipulihkan, disembuhkan karena kuasa-Mu. Kami berdoa Bapa di surga bagi orang tua jompo, Oma Lis Buko, Oma Pia Leisina, Oma Icenan Loki, Opa Nik Umpena Hopa. Berkati mereka menjadi orang tua yang tetap kuat dalam kasih-Mu. Dan kami akan belajar dari orang-orang tua kami, orang-orang tua jompo kami. Walaupun mereka ada di rumah mereka masing-masing Tuhan, tapi sumber kekuatan mereka menjadi bagian harapan bagi kami. Mampukan dan kuatkan mereka dalam kasih-Mu. Mampukan dan kuatkan mereka dalam cinta-Mu Bapa. Para janda duda yatim piatu, kami doakan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau menjawab seluruh pergumulan mereka, hidup dan kehidupan mereka. Engkau menjadi Bapa, Ibu, Ayah, Ibu bagi mereka. Dalam menyusuri seluruh kehidupan mereka dari saat ke saat. Dalam topangan-topangan pergumulan kami bersama kepada mereka Tuhan. Mereka yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan hari-hari kebahagiaan yang lain. Yang Tuhan berikan sepanjang hidup mereka 365 hari. Syukur-syukur yang mereka terima Tuhan, berkat-berkat yang mereka terima. Tuhan pimpin dan berkati mereka memasuki hari yang baru. Tetapi juga berikan penguatan bagi mereka. 365 hari mereka lewati dan memasuki 365 hari ke depan adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Tapi di dalam Tuhan, sukacita itu mereka terima. Lengkapi mereka, berkati mereka Tuhan, supaya hari yang mereka lewati, mereka akan menempuh dengan penuh sukacita. Ada di ulang tahun pernikahan kelahiran yang berikutnya. Dan kebahagiaan-kebahagiaan mereka miliki melalui kebahagiaan anugerah Allah. Mereka Tuhan terima seluruh pengucapan syukur atas seluruh hut kelahiran, hut pernikahan dan kebahagiaan lainnya mereka terima Bapa di surga. Panitia dan tim kerja Jemaat GPM Palungan Kasih dalam tanggung jawab mereka. Layakan mereka Tuhan. Segala keputusan mereka, kerja mereka, usaha mereka, untuk terus bekerja dan mengembangkan tanggung jawab dalam kehidupan, tanggung jawab selaku tim, tanggung jawab selaku panitia. Tuhan gerakan dalam kasih-Mu. Dan seluruh jemaat ini menjadi penopang itu tugas-tugas yang mereka lakukan. Terima kasih kami berdoa kepada umat Tuhan yang boleh memberikan syukur-syukur mereka, perpuluhan mereka, tanggung jawab pelayanan mereka, nasihat-nasihat mereka. Engkau berikan bagi mereka, berikan bagi pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan berkati, limpahkan berkat dan kasih karunia bagi mereka Tuhan, dan jadikan mereka persembahan yang hidup untuk menghidupkan gereja ini, menghidupkan diri sendiri yang menjadi gereja yang hidup dan berjalan di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Kami berdoa khusus untuk masalah tanah di unit 2 dan sebagian unit 3 sektor Getsemani. Dan sampai dengan saat ini Tuhan menjadi pergumulan kami bersama, pergumulan pribadi dan rumah tangga secara khusus. Engkau memberikan jalan yang terbaik Tuhan dalam kasih. Tanah ini adalah punya-Mu. Semua orang yang menjadi hak milik hanya menumpang di dalamnya. Semua orang yang menyatakan punya adalah bagian dari penumpang di tanah itu. Dan karena itu Tuhan, berikan kebahagiaan yang terbaik. Sehingga baik pemilik
baik orang-orang yang bermasalah, dapat diselesaikan di dalam kasih-Mu sebagai pemilik tanah yang agung. Berikanlah hikmat dan jalan keluar yang terbaik, solusi yang terindah untuk persoalan tanah di unit 2 dan sebagian unit 3 ini. Sektor Getsemani terselesaikan hanya dalam kasih Tuhan. Orang-orang yang menyatakan dirinya punya milik tanah ini, Tuhan pulihkan mereka dan memberikan kesadaran yang kokoh supaya mereka juga mengasihi di dalam kasih-Mu Bapa. Hari ini akan digelar Kompercap ke-7 cabang TBS di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Di dalamnya Tuhan Yesus, selain laporan-laporan kekuatan yang sudah dilakukan oleh pengurus cabang, tetapi juga program-program kerja yang akan dilakukan untuk tahun pelayanan ini ke depan. Tapi juga pemilihan ketua dan sekretaris cabang dan pengurus baru untuk periodisasi yang akan mereka lakukan. Tuhan mengawali seluruh proses ini di dalam kasih-Mu, sehingga kegiatan konferensi cabang ini akan berlangsung dalam kasih dan cinta-Mu Bapa, sampai dengan selesainya dalam kemurahan Tuhan Kepala Angkatan Muda TPM. Dan karena itu kami menyelenggarakan seluruh proses perjalanan konferensi cabang ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Semua orang yang berproses di dalamnya, Tuhan memberkati mereka, sehingga proses perjalanan cabang konferensi cabang ini berjalan hanya di dalam kemurahan cinta kasih. Kami menyerahkan seluruh pendukung pelayanan di dalam ibadah minggu ini Tuhan, yang Tuhan pakai kami benar untuk mengkaryakannya. Tuhan memberkati kami. Apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi seluruh kepentingan pelayanan dalam jemaat ini. Berkati kami semua Tuhan Yesus yang boleh mengkaryakan seluruh hidup ini. Dan berkati kami Bapa untuk memasuki usbu yang baru. Dan karena itu perjalanan kami memasuki usbu yang baru kami serahkan kepada Bapa di sorga. Untuk tugas dan pengabdian kami mendasarinya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkati pergumulan-pergumulan kami, doa pribadi rumah tangga kami. Berkati seluruh kepentingan pelayanan akan dibangun dalam jemaat ini, dalam usbu yang baru. Berkati pemerintah negeri Tawiri dalam tanggung jawab bersama membangun negeri ini ke depan dengan seluruh program yang mereka lakukan. Berkati kebersamaan kami yang kami bangun di pagi ini di dalam kasih dan cinta-Mu Bapa. Dan ini doa kami. Ampuni kami Tuhan untuk salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan penyelamat kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari paling jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam berdiri kita akan mengakhiri seluruh ibadah minggu ini dan pembukaan rapat cabang ini. Jemaat, sebelum kita terima berkat Tuhan, kita angkat pujian dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 185 pada ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagian sakit dan tubuh yang lemah. Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Jemaat ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Pada selesai tabiah, saudara disilakan duduk. Tunggu dalam saat teduh seketika. Kita mulai. Selesai, selamat hari Minggu, selamat berkompercap. Tuhan tolong ketong semua. Kepada Bapak Ibu Jemaat dimohon untuk duduk kembali di tempat. Kita akan mengikuti acara pembukaan konferensi cabang Tiberias 3. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara pembukaan Konferensi Cabang ke-7 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku
Cabang Tiberias 3, Daerah Pulau Ambon Utara. Terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Yang terhormat Pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Daerah Pulau Ambon Utara. Yang kami hormati Camat Teluk Ambon atau yang mewakili. Yang terhormat Pejabat Negeri Tawiri dan Negeri Hatiwe Besar atau yang mewakili. Yang kami kasihi Ketua Majelis Jemaat GPM Palungan Kasih, Nyonya Tati Pikalawante STH. Ketua-ketua Majelis Jemaat yang berada dalam kawasan Cabang Tiberias 3. Yang kami kasihi para pembina Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Cabang Tiberias 3. Bapak Ibu para tamu undangan yang sudah bersedia hadir. Yang kami kasihi peserta konferensi cabang dan bagi jemaat yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke Bapa di surga Sang Kepala Gereja, karena atas perkenaannya kita bisa ada di saat ini dalam kegiatan konferensi cabang Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Daerah Pulau Ambon Utara. Terima kasih juga atas kehadiran dan partisipasi kita semua dalam rangka mendukung kegiatan konferensi ini. Acara pembukaan konferensi cabang ke-7 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Cabang Tiberias 3 segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
menyanyikan lagu wajib Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Hadirin dimohon berdiri. sesuai dengan kesaksian firman Allah di dalam Alkitab. Berdasarkan kasih-Nya yang agung itu, Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku berusaha membimbing anggota-anggotanya di dalam wilayah Gereja Protestan Maluku kepada tanggung jawabnya sebagai anggota tubuh Kristus untuk turut aktif melayani gereja, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berasaskan Pancasila dalam tugas selaku Rasul, Imam, dan Nabi oleh ketaatan mutlak kepada Yesus Kristus, Tuhan, gereja, dan dunia sampai Ia datang kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada USI disilahkan.
Laporan Panitia Pelaksana Konferensi Cabang ke-7 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Cabang Tebrias 3, Minggu 7 November 2021. Yang terhormat, Pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Daerah Pulau Ambon Utara. Yang kami hormati, Kepala Kecamatan Teluk Ambon atau yang mewakili, Ibu Ketua Majelis Jemaat Palungan Kasih beserta staf Majelis Jemaat, Ketua-ketua Majelis Jemaat yang ada dalam kawasan Cabang Tebrias 3, pejabat kepala pemerintah negeri Tawiri dan Hatiwe Besar atau yang mewakili, Bapak Ibu para pembina cabang, Bapak Ibu undangan, dan yang kami kasihi, saudara-saudari pengurus ranting yang akan mengikuti konferensi cabang ke-7 di saat ini. Terimalah salam sukacita kita, Shalom. Mengawali laporan ini, perkenankanlah kami mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kehadirat Bapa di sorga, karena atas kasih dan sayangnya maka kita boleh ada di sini dalam rangka melaksanakan suatu momen legislatif cabang, yakni konferensi cabang ke-7 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Cabang Tebrias 3. Hadirin yang berbahagia, di saat ini saya akan menyampaikan laporan panitia dengan sistematika pelaporan sebagai berikut. 1. Dasar pelaksana, 2. Tujuan, 3. Tempat dan waktu pelaksanaan, 4. Biaya pelaksanaan dan usaha dana, 5. Penutup. 1. Dasar pelaksanaan. Pelaksanaan konferensi cabang Tebrias 3 didasarkan pada 1. Hasil keputusan MPPC ke-16 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Cabang Tebrias 3 tahun 2019. Yang kedua, surat keputusan pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Cabang Tebrias 3 nomor 10-PD-PT-04-PC.ORG-2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang pengesahan dan pelantikan panitia konferensi cabang ke-7 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Cabang Tebrias 3 tahun 2021. Adapun tujuan pelaksanaan konferensi cabang ke-7 Cabang Tebrias 3 tahun 2021 adalah 1. Pelaksanaan konferensi cabang ke-7. Tempat dan pelaksanaan. Pelaksanaan konferensi cabang ke-7 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Cabang Tebrias 3 tahun ini, tahun 2021, bertempat di Rumah Tuhan Jemaat Palungan Kasih pada hari tanggal Minggu 7 November 2021. 4. Biaya pelaksana dan usaha dana. Untuk pelaksanaan kegiatan konferensi cabang Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Cabang Tebrias 3 ini, panitia menargetkan dana sebesar 18 juta rupiah yang akan didistribusikan pada seksi acara, perlengkapan, dan konsumsi. Untuk mencapai target anggaran yang telah disepakati panitia dalam upaya penggalangan dana menerobosi dengan modus-modus usaha antara lain 1. Penjualan ayam lalapan, 2. Penjualan es pisang hijau, 3. Sumbangan-sumbangan, 4. Kontribusi cabang. Yang kelima, penutup. Mengakhiri laporan panitia ini, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada masing-masing 1. Pengurus AMKM Daerah Pulau Ambon Utara, yang kedua Kepala Kecamatan Teluk Ambon yang mewakili, ketiga Bapak Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM Palungan Kasih, kelima pejabat Kepala Pemerintah Negeri Tawiri dan Hatiwe Besar dalam hari ini diwakili,
pembina cabang Tiberias 3, saudara-saudari pengurus dan anggota dari 11 ranting yang turut berpartisipasi dalam kegiatan konferensi cabang ke-7 cabang Tiberias 3, pengurus dan pembina dan anggota Angkatan Muda GPM Ranting Palungan Kasih, kepada semua pihak yang telah membantu kami secara moral dan material demi terlaksananya kegiatan ini dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih dan doa semoga Tuhan Yesus yang punya pekerjaan memberkati kita sekalian. Menyadari sungguh keterbatasan dan kelemahan selaku manusia bisa tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, di kesempatan ini pula kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan. Demikianlah laporan kami. Selamat bersidang. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Shalom. Panitia Pelaksana, Ketua Audi Tuhuleru, Sekretaris Kesia Siahaya. Pidato Ketua Cabang kepada Bu dipersilakan. Yang terhormat pengurus daerah Pulau Ambon Utara, yang kami hormati Kepala Pemerintahan Kecamatan Teluk Ambon atau yang mewakili, Bapak Ibu Pimpinan Jemaat dalam kawasan cabang Tiberias 3, Bapak Ibu Pembina Angkatan Muda GPM cabang Tiberias 3, Kepala Pemerintahan Negeri Tawiri Hatiwe Besar atau yang mewakili, Bapak Ibu Jemaat GPM Palungan Kasih, para undangan, peserta konferensi cabang ke-7 Angkatan Muda GPM cabang Tiberias 3 yang kami muliakan. Puji dan syukur tak putus-putusnya dinaikkan kepada Tuhan Yesus, pimpinan tertinggi Angkatan Muda, karena dengan penyertaannya maka di hari ini kita dapat melaksanakan konferensi cabang ke-7 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku cabang Tiberias 3. Dan melalui kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah kata dalam momen yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan, konferensi cabang merupakan sebuah event legislatif tertinggi di tingkat cabang yang di dalamnya memiliki 3 agenda utama, yaitu menilai dan mengevaluasi laporan umum pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, menetapkan pokok-pokok program dan program operasional serta APBJ tahun berikutnya, serta memilih dan menetapkan komposisi kepengurusan untuk periode selanjutnya. Konferensi Angkatan Muda cabang Tiberias 3 dilaksanakan dengan sorotan tema sentral Gereja Protestan Maluku, yaitu beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatannya, dengan subtema menjadi gereja yang menghamba kepada Allah demi kesejahteraan bersama di tengah-tengah dunia, mengisyaratkan peran pemuda gereja yang harus mengaktualisasikan dirinya sebagai pembawa berita sukacita dari Tuhan lewat tugas dan tanggung jawabnya, serta menjadi agen-agen pelayanan untuk mendatangkan kesejahteraan di tengah-tengah gereja dan masyarakat dalam mewujudkan moto "Kamu adalah garam dan terang dunia", sehingga bersama-sama dengan perangkat pelayan yang lain bermisi untuk mewujudkan ketahanan sosial ekonomi gereja ke arah yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan, dalam perkembangannya pemuda dihadapkan dengan berbagai macam problematika pelayanan yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak terkait, baik dari gereja maupun pemerintah, karena kelangsungan masa depan bergereja maupun bermasyarakat berada di tangan pemuda. Kondisi saat ini yang sering menjadi permasalahan pemuda dan merupakan penyakit sosial masyarakat, seperti miras, mabuk-mabukan, judi, tawuran yang sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, kecenderungan untuk melakukan hal-hal negatif serta apatis dalam merespon pelayanan yang ada, menurunnya gairah beribadah dan bersekutu dalam memuliakan Tuhan,
haruslah menjadi suatu tantangan untuk sama-sama kita mencari solusi alternatif dalam suatu pendekatan yang dapat diterima dan diaplikasikan untuk menjadikan pemuda gereja yang siap menyongsong masa depan yang lebih baik melalui penguatan kapasitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, juga aspek spiritual keagamaan. Oleh karena itu, dalam merumuskan program dan kegiatan, haruslah dapat menjawab hal yang menjadi kebutuhan pemuda itu sendiri, sehingga pelayanan kepemudaan melalui Angkatan Muda dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan sistematif untuk pengembangan pemuda gereja yang siap menghadapi perubahan global yang terus berlangsung. Hadirin yang dimuliakan, perlu kita sadari dampak bencana non-alam berupa COVID-19 yang berlangsung dari awal tahun 2020 sangat berimbas nyata pada terhambatnya seluruh aspek pelayanan, tak terkecuali pelayanan Angkatan Muda Cabang Tiberias III, sehingga momen konferensi cabang yang seharusnya dilaksanakan pada medio tahun 2020 baru dapat dilaksanakan pada hari ini, medio November 2021. Kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada panitia pelaksana dari Ranting Palungan Kasih yang walaupun dalam pandemi COVID-19 tetap bekerja keras untuk melaksanakan dan mensukseskan kegiatan ini. Juga kepada Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM Palungan Kasih beserta jajaran Majelis Jemaat yang mendukung dan memberi motivasi, semangat, serta bantuan-bantuan lainnya, sehingga hari ini kita boleh melaksanakan konferensi cabang ke-7. Doa kami kiranya Tuhan yang mempunyai pelayanan ini senantiasa memberkati semua yang sudah diberikan sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri pidato saya pada saat ini, izinkanlah saya juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus daerah yang akan berkenan dan membuka kegiatan ini dengan resmi pada waktunya. Juga kepada para delegasi ranting di kawasan cabang Tiberias III. Mungkin ini merupakan konferensi cabang terakhir bagi kita untuk bersama-sama dalam cabang Tiberias III, karena tuntutan pelayanan yang lebih efektif memungkinkan kita dalam keputusan bersama akan dimekarkan menjadi 2 cabang. Biarlah dalam suka duka pelayanan dalam Angkatan Muda menjadi suatu kenangan indah yang terpatri bahwa kita pernah bersama berbagi cerita untuk Angkatan Muda. Dan harapannya tali kasih pelayanan ini tidak akan putus, tapi semakin dipererat, karena kita hanyalah pelayan dipercayakan Tuhan untuk melayani di bendang yang sudah diperuntukkan bagi kita. Bapak Ibu pembina cabang yang selalu memberikan masukan, arahan, dan bantuan yang diberikan kepada Angkatan Muda, dan terkhusus Bapak Pembina almarhum Semi Kiriweno dan senior Angkatan Muda yang selalu memberikan inspirasi, berbagi cerita dan harapan untuk Angkatan Muda ke depan, Ibu Lina de Fretes Letenu. Mari kita tunduk kepala sejenak untuk mengenang mereka yang sudah mendahului kita. Mulai. Selesai. Walaupun mereka telah meninggalkan kita, tapi nasihat dan keteladanan yang ditunjukkan menjadi suatu motivasi pengembangan pelayanan Angkatan Muda ke arah yang lebih baik. Juga ungkapan terima kasih kepada teman-teman pengurus cabang yang sudah sama-sama sorong bahu perpikul hahalang ini, biar akan berjalan yang sesuai dengan katong pun mau, tapi katong bisa ada dan Tuhan pun sayang sampai di akhir pelayanan ini. Tuhan selalu menyertai teman-teman semua. Jangan lupa selalu untuk terus berkarya selagi Tuhan masih memampukan kita. Selamat bersidang saudara-saudara. Ingatlah selalu kamu adalah garam dan terang dunia. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Arahan pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Pulau Ambon Utara sekaligus membuka dengan resmi konferensi cabang ke-7 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku
Cabang Tiberias 3. Woi, tinggi. Shalom. Shalom. Yuk, beta kasih kuat akan sedikit supaya ini bapen tadi sudah dari tabiat dari atas mimbar beta bilang cilaka. Jangan sampai akan jadi kebiasaan. Ketumbung sapaan ini kan shalom. Tabiat ini memang sapaan orang Maluku. Ya, jadi kalau tadi bapen bilang tabiat upu ina upu ama jemaat Palungan Kasih saya apa-apa. Karena tabiat sudah bergeser jadi tagline politik. Terus benahi Ambon. Ini kalau akan bataria terus, cilaka 12 kalau dapat bataria di gereja terus. Jadi jangan sampai umat dengar bahwa pendeta bataria tabiat nanti ibadah-ibadah unit apa segala ketemu bataria tabiat lah, ini cilaka 12. Jadi ini akan harus didudukan pada konteksnya supaya jangan tahu. Beta kira begitu kah Bapen kah? Iya yang terhormat Badan Pekerja Klasis Pulau Ambon Utara beserta Ketua Majelis Jemaat Padang Kasturi beserta staf Majelis Jemaat, Bapak Ibu Ketua Majelis Jemaat dalam lingkup Cabang Tiberias 3, yang terhormat Camat Teluk Ambon Baguala beserta para raja, kepala desa, lurah dalam lingkup Kecamatan Teluk Ambon, yang saya hormati teman-teman pengurus daerah Pulau Ambon Utara yang berkenan hadir, Bapak Ibu Pembina Cabang Tiberias 3, adik-adik panitia terkhusus mungkin ranting Palungan Kasih. Beta sejak beraktivitas sebagai pengurus Cabang Tiberias 3 punya kesan yang sangat luar biasa bagi adik-adik di ranting Palungan Kasih. Ini berkarakter karena jemaat dan ranting ini tidak ada dalam letak geografis yang sama dengan jemaat-jemaat yang dalam, ya kalau di Hati Besar misalnya Katon terkonsolidasi ada di Wailaa, Wailete, Sahuru. Nah konsolidasinya agak rumit sedikit. Tapi beta lihat Pak Alkas ini karena Katon cuma satu kumpul ini kompleks ini saja, jadi semua hal terkonsolidasi. Beta kira jemaat terkonsolidasi, pelayanan ranting juga terkonsolidasi. Mudah-mudahan semua pemuda gereja di kawasan ini aktif berangkatan muda GPM dan kita bisa jadikan itu sebagai wadah binaan bersama. Yang beta hormati peserta rapat ranting, Kompercap ke-7 Cabang Tiberias 3. Beta orang bilang pulang kampung. Ya, pernah besar juga di cabang ini, tempatnya di ranting Sebaut. Terima kasih Bapak Kecap, beta baru dengar kabar Sebaut su bikin rapat ranting. Jadi itu berarti aman. Karena beta pribadi pun beban berproses di angkatan muda sampai di level pengurus daerah, tapi beta pun ranting asal baru pulih dari tidur panjang. Ini memang realitas ketong di gereja. Iya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebagai pengurus daerah kami menyambut baik pelaksanaan momen Kompercap ke-7 Angkatan Muda GPM Tiberias 3. Nah, kami mengucap syukur karena ini tanda-tanda kehidupan ada di cabang ini. Regenerasi akan terjadi. Beta pesan 3 saja. Yang pertama, mungkin ketua akan lebih fokus pada persoalan pengkaderan. Jadi adik-adik, angkatan muda ini di ranting tidak sebatas hanya ibadah ranting, urus panitia Natal ranting, urus pasca ranting dan selesai. Ada banyak hal yang harus ketun ciptakan dalam pelayanan di basis ranting. Ya, teristimewa di saat ini ketun sudah punya kurikulum pendidikan kader yang permanen dari jenjang dasar, menengah dan jenjang lanjut. Nah, beta kira ketun harus membuka diri. Yang perlu tunggu ada pelatihan dasar, tapi tiap saat harus berdiskusi. Di ibadah tuh jangan fokus hanya pada ibadah. Mungkin ada bagian-bagian anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang bisa didiskusikan saat-saat ibadah, itu juga penting. Karena beta coba buktikan, rata-rata ketua pembasis di tingkat ranting, ketika menanyakan materi-materi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu jauh pas sekali. Saya bisa bilang berapa pasal berapa picilaka di padahal ini bagian yang harus ketua juga kuasai. Nah, ini penting sehingga ke depan
ketika jemaat, ketika gereja ini membutuhkan koordinator unit, membutuhkan pengurus wadah organisasi, apalagi membutuhkan majelis jemaat, katong seng kesulitan, seng ada yang tolak, tapi semua behkan dengan sukacita karena dimatangkan dalam proses berangkatan muda. Nah, dari sisi pengkaderan, beta pun kerinduan, dan ini ketemu mimpi. Cabang Tiberias 3 ini pernah melahirkan kader yang memimpin daerah Pulau Ambon Utara, Bung Angki Tutuarima tentunya. Kemudian di kesempatan-kesempatan kita bertarung, ya, Bung William Letenu pernah bertarung sebagai ketua daerah. Beta berharap ke depan ketong harus menggantikan, ketong pun generasi, ketong akan selesai. Berharap Tiberias 3 akan tetap punya stok kader yang bisa beraktivitas di level daerah maupun pengurus besar. Kenapa tidak? Beta kalau sempung faktor umur, beta ingin bertarung jadi ketua umum pengurus besar. Karena kemarin sudah bisa urus kongres Angkatan Muda GPM, mestinya beta pun level itu ketua pengurus besar. Tapi biarlah mimpi ini dilanjutkan oleh adik-adik di cabang Tiberias 3. Nah, itu yang penting. Kemudian hal yang berikut, kita punya kerinduan dari dulu. Cabang ini sudah harus dimekarkan. Ya, jadi hati besar akan berdiri sebagai